pulang dari sekolah kadang mau cari kelapa, dan pernah cuma saya begini, saya pernah dipandang rendah juga ya oleh orang yang berada apanya dong. Saya nggak ada berniat untuk membalas dendam, tidak, agar mereka tidak akan merasakan apa yang seperti kita rasakan sekarang dari dia yang bernama mantan. Masih di channel gua Wiji Peling 91. Masih banyak ya pembahasan tentang Fajar Sadboy dan perjalanannya juga. Ini masih tetap di motivasi Fajar Sadboy. Langsung aja, let's go, yuk. Boleh nggak ceritain pengalaman hidup yang paling sedih yang Fajar pernah rasain? Pengalaman sedih yang pernah saya rasain cuma di kampung saya sih. Kampung Gorontalo? Iya. Gimana tuh? Saya kadang pulang dari sekolah kadang mau cari kelapa, terus berapa tahun kemudian saya belajar merantau ke sana ke sini, mondar-mandir, lelam buana gitu. Nah itu ya, keren banget ya, keren. Kenapa gua bilang keren? Salut gua. Karena seumuran Fajar kan yang seharusnya memang meniti pendidikan ya, tapi dia udah melanglang buana, merantau ke sana kemari dan lain-lain. Gua seumur Fajar Sadboy gua masih sekolah ya, masih happy sama teman-teman. Tapi Fajar, makanya dia punya sifat kedewasaan, terus muncul kuat-kuat tentang kehidupan karena dari pengalaman dan perjalanan hidupnya melebihi daripada gue sendiri. Yuk. Setelah itu pernah ada juga yang pernah ceritain saya begini, ada yang pernah cuma saya begini, saya pernah dipandang rendah juga ya oleh orang yang berada apanya dong. Nah, ini terungkap Fajar Sadboy pernah dicemooh, pernah dipandang kayak begini, kayak begitu, bla bla dan segala macam. Fajar, tenang ya. Sekarang kan lo kan udah sukses. Yang memandang rendah lo dulu dan yang mencempoknya yang mencemooh lo dulu dan yang pernah ngebully lo dulu waktu masa kecil ya. Sekarang mungkin dia nyari lo, ya mungkin bisa jadi ngejar-ngejar lo minta tanda tangan. Nah itulah dunia berputar, makanya hati-hati, jangan memandang seseorang itu sebelah mata ya, makanya dua mata nih. Aduh, sorry canda. Kadang saya berteman dengan seseorang, dibilang ih jangan berteman dengan dia itu gila loh. Dia itu gila? Emang aslinya gitu kan? Saya, iya. Berarti bener dong kata orangnya? Iya. Terus gimana tanggapan Fajar tentang orang-orang yang ngomongin? Tanggapan saya sih biasa. Apa tuh? Mengenai gila kok diketawain, kalau gua enggak ya, Fajar santai aja. Walaupun diiyahin sama Fajar itu hanya guyonan aja ya, hanya lucu-lucuan aja. Jar, lo istimewa buat gua ya, karena lo itu di bawah gua umurnya, cuman udah melampaui batas ya secara berbicara lo, terus secara tolak pandangnya juga. Terus kadang pembicaraan lo itu kadang membuat motivasi buat diri gue sendiri, dan mudah-mudahan semua apa yang lo bicarakan ini bisa membuat motivasi para teman-teman fan Fajar Sadboy di seluruh Indonesia sampai ke Singapura ya, terus ada di Brunei, di Malaysia, di Taiwan ya, di Jepang juga, karena memang ada beberapa komentar teman-teman yang dari Indonesia yang ada di Jepang, di Malaysia, di Brunei dan lain-lain ya, di luar negeri, komentar di channel gua. Sukses buat Fajar Sadboy, coba lah. Saya nggak ada berniat untuk membalas dendam, tidak, tapi saya mendoakan mereka yang terbaik agar mereka tidak akan merasakan apa yang seperti kita rasakan sekarang. Nah itu ya, top jempol, top banget, keren. Fajar Sadboy ini perlu dicontoh, ini sebagai sampel loh, sampel buat kita semua loh. Gue juga pasti akan nyempel ke Fajar. Jadi ketika ada yang ngegubris atau yang ngebully dan lain-lainnya, Fajar mengatakan bahwa nggak akan membalasnya, hanya malah mendoakan agar jangan seperti saya, kata Fajar Sadboy kayak gitu ya. Salut Jar. Kalau biasanya ya jangankan seumuran Fajar, seumuran gua aja mungkin kalau udah sakit hati atau gimana mungkin ini anak, ini orang kan gitu ya. Karena apa? Itulah gunanya untuk menahan hawa nafsu. Karena perang terbesar di dunia ini yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu diri kita ya. Itu menurut gua kayak gitu. Coba lanjut. Terus media tuh pernah nulis katanya lu pengen hampir bunuh diri, itu bener apa enggak Jar? Pernah. Kenapa? Ya tapi nggak jadi. Iya kan masih ada di sini. Masih hidup untung ya. Alhamdulillah ada rezekinya juga. Kan dibilang hampir. Iya. Iya. Soalnya
Pokoknya banyak lah tentang masa depan, tentang percintaan nyomet. Monyet, Nah, monyet. Nah, monyet. monyet, terus apa ya? Pokoknya banyak lah. Makanya itu saat itu saya mulai merasakan, oh, mulai apa ya, dewasa. Makanya begini. Pertama kali saya hampir bunuh diri itu karena saya merasakan udah, wah, saya udah dapat ujian nih, karena sebelumnya kan saya waktu masih kecil masih dimanja-manja oleh orang tua, saya pengen cepat-cepat dewasa. Nah, itu ya. Jadi kedewasaan Fajar ini dari perjalanan Fajar Satboy sendiri udah melanglang buana ya, udah merantau dan lain sebagainya. Jadi pada intinya gue juga bakal tumbuh dewasa itu ketika tergantung lingkungan, terus pergaulan. Itulah yang membina gue menjadi dewasa ya. Karena mungkin ada ocehan, ada cemoohan, ada hal yang baik juga, ada ya banyak tantangan lah ya. Semakin dewasa, semakin tua, banyak tantangan dan nggak enak seperti ekspektasi seperti yang Fajar Satboy ini bicarakan. Dicoba. Ternyata hampir bunuh diri itu saya tahu, ternyata dewasa begini ya. Entah seindah dengan ekspektasi, ternyata kita harus jalani dengan, kalau kita nggak lelah, kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang harus kita miliki gitu. Ternyata hidup sebenarnya ini, itu pertama kali saya merasakan bahwa udah mendapatkan ujian. Apalagi belajar merantau di apa, daerah luar, daerah orang, di kampung orang. Belajar merantau saya di kampung orang. Ya itu saya merasakan ujian, pokoknya lapar, haus, gak ada apa-apa. Sekarang saya mengadu sama orang tua, terus saya merasa, oh ternyata begini ya, jadi dewasa. Begini juga ya, harus mandiri. Jadi menjadi dewasa itu enak nggak sih? Menjadi dewasa itu bagi saya sih enak. Dengan segala kesedihannya itu tuh enak. Karena dewasa, DEWASA, dengannya waktu selalu ada. Mantap, keren. DEWASA, dengannya waktu selalu ada. Nah ini kalau tentang percintaan ya enak, tapi tentang hidup keras Fajar, nggak enak ya, karena semakin dewasa, semakin tua kita pasti harus memikul beban yang begitu dalam, karena pasti di depan banyak rintangan, banyak haluan juga buat kita semuanya juga. Pasti semua bakal ngalamin ya, semakin tumbuh dewasa pasti ngalamin susah pahit hidup itu gimana, susah senangnya juga. Nah itulah gambaran dari Fajar Satboy yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semuanya ya, dan jadi bisa menjadi pacuan buat diri kita semuanya, termasuk gue sendiri. Terima kasih, salam biji peling 91. Terus Jar, tadi kan kata-kata langsung nemu tuh. Berarti lu pintar nyusun kata-kata kayak gitu tuh. Itu lu dapat ide dari mana? Kalau bukan di pikiran, masa ide muncul dari mata? Pikiran dong. Oh berarti dari Iya, dari pikiran. Kalau dari mata itu untuk menyusun strategi gimana. Dari mata itu untuk melihat orang-orang sekitarnya gimana. Jadi kita harus mempunyai ide atau apalah yang ada di pikiran kita gitu. semuanya spontan aja. Iya. Semua bakal spontan. Semua bakal spontan. Iya. Dari mana adanya spontan? Dari dia yang bernama mantan.